Oke, selanjutnya saya akan jelaskan ini sistem suspensi, khususnya suspensi bagian depan. Suspensi bagian depan di sini akan sangat terlihat berbeda sekali dengan suspensi bagian belakang. Nah, untuk suspensi bagian belakang ini hanyalah sebuah, ingat ya, di sini ini belum termasuk sistem, belum termasuk sebuah sistem. Karena yang namanya sistem suspensi belakang itu salah satunya komponennya itu adalah yang namanya swing arm. Di video selanjutnya akan saya jelaskan apa itu swing arm, yaitu sudah termasuk sebuah sistem. Tapi kalau hanya seperti ini baru yang dinamakan adalah peredam kejutnya saja. Fungsi sistem suspensi seperti itu. Ini peredam kejut. Di sini juga sama. Kalau di sini sudah termasuk bagian dari sistem. Sistem karena apa? Karena di sini sudah langsung berhubungan dengan rodanya. Nah, kalau di sini itu belum. Nah, kalau di bagian belakang, peredam kejut bagian belakang itu ini berhubungannya dengan swing arm tadi. Swing arm nanti ada menggunakan monoshock atau single shock atau hanya menggunakan satu shock breaker atau satu tabung ini, atau menggunakan dua shock breaker kanan dan juga kiri. Kalian bisa lihat kalau di sini contohnya adalah di penggunaan di motor matic ya, motor bebek. Kalau motor bebek itu sudah menggunakan dua shock breaker. Nah, kalau di sini ini adalah tipenya tipe peredam kejut atau sistem suspensinya tipe teleskopik. Di sini ada bagian-bagiannya sudah saya lepas satu persatu. Kalian bisa lihat ada sebuah persamaan di sini, semua ada persamaannya. Di sini ada yang namanya piston. Ini semuanya satu batang, ini piston. Ini batang pistonnya. Ini piston. Piston ini sama di suspensi bagian belakang. Di sini juga ada yang namanya ring pistonnya. Ada ring piston. Ring piston ini sebenarnya berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk merapatkan ya. Di sini kan namanya ring piston juga sama. Ring piston di engine juga itu untuk memadatkan kompresi. Di sini juga sama. Ring piston di sini berfungsi juga untuk memadatkan atau mempererat ruang yang ada di dalam sini. Masukkan. Ya, di tempatnya di sini. Lihat ruangannya sangat sempit sekali. Karena itu dia butuh perapatnya menggunakan seal ring tadi, ring piston. Tempatnya di sini. Jadi dia akan keluar seperti ini. Nah, selanjutnya komponen yang selanjutnya di sini ada pegas atau pernya. Pegas suspensi. Berbeda dengan yang bagian belakang. Kalau yang pegas bagian belakang, suspensi bagian belakang itu pernya itu ada di luar. Tapi kalau untuk yang bagian depan itu pernya ada di bagian dalam. Dalam mana? Dalam tabung. Atau biasa kalau orang menyebutnya ini adalah as shock breakernya. Ada di dalam asnya. Ada di dalam tabung shock breakernya. Tabungnya seperti ini, masuknya. Ya. Pegasnya. Nah, pegasnya juga ada dua di sini, sama seperti bagian belakang tadi. Di sini juga ada namanya pegasnya untuk pegas reaksi atau namanya pegas untuk mengatasi rebound itu terlalu cepat karena mungkin ada di suatu ketika semisal sudah tidak ada oli yang berada di dalam shock breaker ini atau suspensi ini. Jadi ketika tidak mempunyai oli, itu piston ini akan langsung bertabrakan dengan as ini ketika tidak ada per ini. Seperti ini. Kalian nanti bisa bandingkan suaranya ya. Bisa dilihat suaranya. Lihat nih. Nah, ketika dia terkena
kena halangan dia akan tertekan. Nah, ketika kembali karena tidak ada olinya di dalamnya, itu dia langsung kembalinya secara langsung atau cepat sekali kembali seperti ini. Nah, seperti itu. Kembalinya kan seperti ini. Itu kalau di dalamnya itu tidak ada pegasnya, tidak ada pegasnya. Ketika kalau diberikan pegas ini, seperti ini bunyinya. Kalau diberikan pegasnya, dia kan seperti ini. Kalian bisa bandingkan bunyi seperti ini. Dia tidak mempunyai bunyi atau benturan dengan as ini. Tidak berbenturan langsung piston tadi. Tidak langsung berbenturan dengan piston tadi. Ya, itu fungsinya pegas tadi. Itu. Selanjutnya ini adalah mur pengikatnya. Mur pengikat ini. Jadi nanti murnya seperti ini. Pengikatnya di sini. Ya. Terus selanjutnya komponennya di sini ada lagi. Ini baut asnya, baut tutup as. Untuk menutup di sini. Ini diingat di sini ada silnya. Silnya juga di sini sebagai perapat agar olinya tidak keluar. Terus ini tempatnya atau tabung shock breakernya. Kalau di sini as shock breakernya, ini ada tabung atau bottom linknya. Ini ada beberapa komponen yang tidak saya punya atau belum saya lepas. Ini tanya saya lepas tapi hilang. Di sini ada 3 komponen yang belum saya jelaskan di sini. Komponen apa saja? Di sini ada komponen seal. Seal untuk apa? Seal untuk perapat antara as ini. Antara as ini dengan ruangan yang ada di dalam. Agar apa? Agar oli itu tidak bisa keluar dari dalam menuju keluar. Terus ada juga namanya di sini ya, alur ini, lihat ya. Alur ini adalah alur stopper seal. Bentuknya dia seperti kawat ya. Dia fungsinya untuk apa? Untuk menjaga seal agar tetap berada di rumahnya atau berada tepat di dalam. Agar tetap di dalamnya, tetap di rumahnya. Jadi ketika karena kan shock breaker seperti ini ya, dia kerjanya seperti ini. Naik turun seperti ini ya. Nah, ketika sealnya ini semisal mungkin pelumasnya hilang, itu bisa saja sealnya itu kalau tidak ada stoppernya, seperti stopper sealnya, itu dia mungkin bisa lepas sendiri karena lama-lama dia akan naik ke atas. Tapi kalau ada stoppernya di sini, stoppernya ini akan membantu seal tersebut tetap berada pada tempatnya. Terus yang ketiga itu ada namanya seal debu. Berbeda dengan seal oli. Seal debu itu melindungi dari paparan debu. Debu banyak macam sekali. Bisa jadi debu, bisa jadi lumpur, bisa jadi air juga. Sealnya itu berada di mana? Sealnya berada di luar sini. Dia nempel di sini. Dia melindungi antara as ini dengan ruangan yang di dalam sini. Kalau seal debu itu rusak, itu bisa sangat mengganggu sekali kinerja dari shock breaker ini. Bisa apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah as ini kalau kemasukan air, kemasukan debu, dia akan debu itu lama-lama akan menggores as ini. Karena itu kadang kalian bisa menemui as di sini itu luka ya. Luka dalam arti asnya ini tidak mulus, baret. As ini tidak mulus. Itu bisa berakibat kebocoran oli. Karena apa? Karena permukaannya sudah rusak. Itu saja saya coba susun sebentar. Susunannya seperti ini.
kita masukkan batang linya. Wah, kameranya tidak fokus nih. Ini lalu kita masukkan ini ya. Nah, di sini kalian harus karena di sini dilihat di sini. Nah, perhatian di sini. Ini adalah ya. Ini ada bentuk L-nya. Bentuk kunci L. Jadi kalian harus menahannya dari atas ini. Menahannya dengan kunci L. Menahannya. Seperti ini. Saya masukkan. Nah, ini dia berhubungan dengan baut yang tadi. Ini diulirkan seperti ini. Di sini dimasukkan. Seperti ini. Setelah itu dibautkan. Ingat ya, pemasangan ini hanya sekedar pemasangan saja, belum sepenuhnya jadi. Nah, seperti inilah seperti ini penampakan sistem peredam kejut atau sistem suspensi bagian depan dan juga bagian belakang. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.